Selamat malam Indonesia, kembali lagi dengan Cikis YouTube. Ini leher gue merah karena gue lagi pakai obat gitu untuk memperbaiki skin barrier. Terus hari ini sebetulnya nggak banyak kegiatan, gue bener-bener leha-leha doang, astaga. Kayak gue tadi nonton film No Other Choice, abis itu gue tidur siang, habis itu bangunnya gue jalan sore, habis itu pulang udah beres-beres mandi, terus udah gue hari ini nggak workout karena bokong gue sakit tuh, kenapa gitu dah. Terus gue tanya Google, kayak katanya rest day dulu 1 sampai 2 harian. Terus ya udah gue jadinya tadi jalan sore doang. Sebenarnya kayaknya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya gue tetap workout gitu, tapi takutnya sakit. Gue nggak tahu ilmunya, jadi yaudah gue ikutin Google aja. Jadi gue jalan sore sebagai gantinya. Terus tadi gue nonton film No Other Choice yang direct itu Park Chan Wook. Gue udah nonton film Park Chan Wook itu yang Old Boy sama Lady no I forgot the title. Pokoknya yang tentang cewek dan cowok, cewek Cina dan cowok Korea. I forgot the title, oh my god. Film-film Park Chan Wook tuh kan bagus-bagus semua ya. Maksudnya, oh ya, sama gue udah pernah nonton ini Cyborg Are You Okay? Ya pokoknya itulah Cyborg something yang direct Park Chan Wook juga. Gue nonton sekitar 3 filman kayaknya yang tadi gue sebutin tuh. Terus dia tuh selalu ada plot twist dan absurdism atau enggak, ya pokoknya selalu ada kejutan gitulah dalam filmnya, dan selalu unik gitu. Dan menurut gue No Other Choice ini filmnya paling so-so lah sejauh perbandingan dari 3 film tadi yang udah gue tonton dari dia, karena ya alurnya nggak ada kejutan yang gimana-gimana, terus endingnya juga biasa gitu. Gue juga nggak ngerti, ini mungkin agak spoiler ya, mungkin kan teman-teman yang belum nonton bisa stop di sini kalau misalnya nggak mau kena spoiler. Menurut gue kayak ada beberapa scene yang pinter sih sebenarnya dimasukinnya. Gue kayak mikir kenapa dia naruh scene ini ya, kayak contohnya si anaknya yang cowok, si Won itu, dia nyuri HP gitu. Terus kenapa ada scene itu ya tiba-tiba ya, kenapa itu ditambahin. Terus gue mikir-mikir, oh ternyata kayaknya buat kelak nunjukin kalau misalnya nanti ngasih tahu si Siwon itu ngerokok, terus nanti rokoknya dikasih lagi sama bapaknya. Terus habis itu si Siwon ngerokok di atap. Habis itu pas di atap dia ngelihat bapaknya lagi mau ngubur mayat yang habis dia bunuh. Jadi menurut gue rentetannya tuh panjang gitu loh. Kayak dari scene ini yang gue mikir kenapa dia ada scene ini gitu, apa motivasinya. Habis itu endingnya ternyata buat nunjukin kalau bapaknya nih bunuh orang loh gitu. Menurut gue kayak agak belibet-libet gitu, kenapa kayak harus dengan cara si Siwon nyuri uang dulu. Terus endingnya juga pada akhirnya mereka kembali ke rutinitas awal kan, meskipun emaknya udah tahu kayak si suaminya nih pembunuh gitu. Menurut gue kayak gue belum mikirin lagi apa sih yang mau disampaikan sama Chan Wook, tapi menurut gue kurang absurdis aja dan masih apa ya, nggak open ending juga, nggak bisa dibilang open ending juga. Jadi endingnya menurut gue biasa aja gitu loh, nggak yang mencengangkan seperti yang biasanya. Apa yang mau disampaikan Chan Wook gue nggak tahu. Jadi gue rate-nya filmnya 3,5 lah dari 5 bintang gitu. Chan Wook dia tuh jurusan filsafat kan, lulusan filsafat. Dia kayak wah inspirasi gue, dia salah satu director yang paling gue suka. Gue nanti menonton Handmaiden yang di direct dia juga.
gue belum sempet nonton. Sama film Lady Vengeance, sama apalagi sih karya-karyanya dia. Gue mau nonton semua karyanya dia karena bagus banget. Yang Oldboy itu gila banget, Cok. Gue baru pertama kali nonton film kayak gitu. Kayak tiap detiknya lu dibikin kaget. Ada aja plot twistnya. Walaupun beberapa kayak nggak nyaman karena menyalahi moral yang mereka pegang dalam hidup, karena itu kayak ini banget kan, out of normativitas banget kan filmnya Oldboy. Gitu hari ini biasa aja. Terus ngapain ya, gue rasa harus ada yang gue lakuin habis ini supaya gue nggak nganggur banget gitu hari ini. Tadi itu sebenarnya diajakin ke kampus sama temen gue, jadi mau tanya-tanya ke senior terkait dengan seminar proposal jam 2, tapi saat itu badan gue kayak aduh lemes banget, gue tidur, jadi gue gak ikut. Terus besok kayaknya gue mau ke kampus, senior gue ada yang ini lulus sidang semprotulation, jadi kayak mau ngucapin gitu, sekalian ngasih barang. Gitu deh. Ngapain ya? Coba kita mikir. Tapi gue gak masalah gitu, kayak rutinitas gue sehari-hari tuh kayak gini aja. Tapi mungkin karena gue belum capai apa-apa, jadi kayak agak ada kejenuhan gitu, karena tujuan gue kayaknya belum tercapai. Kecuali nanti kalau misalnya gue udah kaya banget dan tujuan gue udah tercapai, terus gue slow living, tuh gue pasti gak merasa bersalah sama sekali. Kerjaan gue tiap hari berkebun, terus videoin keseharian, ngobrol sama tetangga yang tua yang muda, terus ngober ke anak-anak yang lebih muda, merasa paling bijak sekampung gitu dah. Gue kayak melihat masa depan gue sendirian, gak ada pasangan, tapi gue fulfill karena gue nyaman dengan diri gue. Terus kayak gue merasa udah banyak legacy yang gue kasih juga selama hidup gue, jadi gue gak ada penyesalan apa-apa. Terus ya udah, gue mati dan gue gentayangan di mana gue gak tahu. Nanti gue pikirin lagi gue gentayangan di mana kalau udah mati. Matiin air dulu, lagi rebus air. Gitu deh. Gue mau kaya, gue harus kaya. Kayak bahkan home screen gue sekarang gue ganti duit 100-an yang banyak banget gitu, gue ambil dari Pinterest untuk memotivasi dan untuk manifesting. Panas banget, gila anjing. Maaf ya maaf kasar. Jadi gue ambil pakai ini, terus ternyata ininya masih panas banget, jadi asapnya kayak ke tangan gue. Kita tunggu. Ngapain lagi ya, ngobrol apa lagi ya hari ini ya. Gak jelas banget dah video yang sekarang ini. Tapi bodo amat, menjain kayak ada yang nonton aja. Ini kayaknya sampai video berapa ya sampai viral? Kayaknya gak akan viral juga dah. Oh iya, gue akhir-akhir ini lagi nonton streamer game gitu.
kasih tahu namanya nggak ya, streamernya masih kecil kayak 400 subscriber, tapi gue yakin suatu hari dia bakal jadi streamer yang gede banget, yang keren, karena gue suka pembawaannya natural, terus jokesnya lucu, terus ya terus kayak dia woke gitu orangnya, politically aware. Gue suka personalitinya sih, padahal gue nggak into game banget kan, bahkan gue nggak main game apa-apa, gue cuma main PoE kalau game sejauh ini, sama Pastel Girl kalau lo tahu, kayak dekor baju gitu. Terus ya udah gue nontonin dia karena waktu itu lewat di TikTok, kayaknya lo tahu deh, lewat di TikTok kayak dia bikin day 45 looking for a job kayak gitu-gitu, terus day 41 intern recap. Dari itu dia ternyata streamer YouTube, terus gue tontonin kayak main game yang gue nggak familiar sama sekali, tapi gue jadi tahu gitu. Gue ngincer ngobernya aja sih, sukses lah streamer itu. Terus gue sebenarnya gue juga terinspirasi dari dia, kayak apa namanya, bikin video kayak gini, video diary harian, kayak buat lihat progres gue gitu loh ke depannya. Nanti kalau misalnya ke depan gue di beberapa tahun berikutnya gue udah mencapai semua tujuan yang gue inginkan, kayak misalnya kemarin kan gue bilang gue mau bleaching, terus gue udah bleaching gitu, terus gue udah turun 3 kilo, udah turun 5 kilo lah, 3 kilo mah dikit banget ya. Terus gue udah kaya raya, terus gue udah membantu banyak orang. Kayaknya seru melihat perjalanan gue yang dari bukan apa-apa jadi apa-apa. Tapi mau jadi apa sih sebenarnya? Apa-apa tuh apa sih? Kenapa harus jadi apa-apa? Kenapa nggak jadi nggak apa-apa? Apa sih, ngomong apa gue? Kenapa harus jadi apa-apa? Kenapa kalau nggak jadi apa-apa? Emang kenapa? Ya preferensi hidup aja sih. Kayaknya gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa stagnan. Karena gue pasti ya gergetan aja anaknya, kayak ada hal baru kalau nggak dicobain. Gue gregetan gitu, nggak bisa melakukan segala sesuatu, terus at the end gue kayak diliputi rasa bersalah doang. Gue nggak bisa kalau nggak creating sih, lebih tepatnya. Kayak apapun itu, tulisan atau video atau desain, apapun itu, kalau nggak creating, kayak ada keinginan buat buat dikenal sama orang lain, tanpa secara literal kayak ngasih tahu gitu, gue orangnya kayak gini-gini, gue orangnya kayak gini-gini. Tapi dari karya aja tuh kayak gue berharap orang bisa mengenal gue dari situ. Kayak dari karya yang gue buat, orang bisa nge-perceive, oh ternyata dia tuh orang kayak gini karena style videonya kayak gini, terus karena style desainnya kayak gini, tulisannya tuh mencerminkan bahwa dia orang yang seperti ini gitu. Kayak nggak secara literal gitu, tapi mungkin in a way creating juga adalah salah satu cara buat gue justru mengenal diri gue gitu sih. Ngober gue nggak tahu deh pokoknya, tapi kayak gitu. Gue rasa diri tuh nggak pernah ketemu sih, at the end diri nggak akan pernah ketemu, karena dia terus menerus berubah, terus menerus menjadi. Kayak lu tuh banyak banget sisi lu, sisi diri lu yang super kompleks. Jadi kalau lu mau define diri lu sebagai satu label atau beberapa kata sifat gitu,
Mungkin yang sahih itu adalah di momen itu juga, di momen saat itu. Tapi kalau 3 detik 5 menit berikutnya bahkan bisa jadi lu udah bukan orang yang sama, karena you constantly change. But maybe kayak paling garis besarnya aja sih, kayak lu suka yang kayak gimana. Lu suka, kalau misalnya gue suka sesuatu yang organik, suka yang natural. Terus gue suka berkreasi. Terus ya gitu-gitu, kayak sifat yang dasarnya. Tapi itu bisa jadi juga berubah, no one knows. Tapi kayak sejauh ini kalau misalnya gue define diri gue dan juga gue menangani suatu masalah dan mengharuskan gue untuk mengandalkan diri gue, ya gue akan mempromosikan diri gue yang kayak gitu. Memegang teguh pada diri gue yang seperti itu. Gue ngober banget dah. Oke. Semoga jelas videonya. Bye.